Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Juli 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya, agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke ya, kita langsung saja mulai dari IHSG, di mana IHSG hari ini sempat menyentuh harga 6.757, juga terendahnya 6.690, alhasil closing di harga 6.722. Sementara waktu IHSG masih bisa tertahan ya, kurang lebih di harga support 6.524, harganya masih bisa ketahan dan adanya rejection. So far IHSG masih dalam kondisi inside bar pada bar chart tanggal 4 Juli, jadi masih ranging terlebih dahulu dalam inside bar-nya. Kalau memang breakout dari support inside bar-nya, ya maka ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga. Target IHSG kalau memang semuanya ada news mengenai inflasi yang sangat begitu parah, target bisa jadi ke 6.000 ke harga 6.100 ya. Ini targetnya sudah dibicarakan cukup lama juga. Worst case-nya mungkin bisa di 5680 atau 5760, ini ada support juga. Jadi ya kita be aware untuk IHSG, semoga saja bisa terbantu ya dengan discussion yang sudah saya tampilkan di layar saat ini. Mungkin untuk IHSG segitu dahulu, sementara yang masih bergerak ranging. Kita lanjut langsung, di sini ada beberapa emiten. Pertama ada saham Raja. Oke. Untuk Raja ya memang tuh sudah naik terus ya, dan adanya pembagian dividen kapan hari ya kecil ya, tapi kalau capital gain sih kerasa ya, karena juga sudah naik terlalu tinggi. Bagi teman-teman yang tadi malah beli di harga 600 ya, saran saya jangan greedy, dan kalau teman-teman masih hold di harga 600 dan belum cut loss, berarti teman-teman kurang aware ya. Jadi seharusnya kalau memang niatnya scalping dari awal ya bisa exit. Karena begitu di bawah turun, susah untuk diangkat naik. Jadi untuk Raja memang kebetulan hari ini closing tetap di harga 540, di harga 500 ke atas. Jadi closing tetap ditutup dengan positif, harga kurang lebih dengan persentase plus 8%. Untuk volumenya juga terlihat adanya peningkatan ya. Dan kalau kita berbicara target, sudah saya katakan, terutama yang sudah bergabung di grup premium ya, sudah saya berikan informasi tambahan bahwa memang target Raja ada di kisaran harga pertama di 482 dan memang hit di sini. Sempatnya ada retest juga ya. Pada perdagangan hari ini ada sempatnya retest. Kurang lebih hit 1,618 di Fibonacci rasio ya di 528, bahkan sudah menyentuh 2,24-nya ya. Saya bisa simpulkan ini sudah kesentuh 2,24 rasio Fibonacci-nya tuh. Sudah kesentuh. Hal ini menunjukkan bahwa memang secara target Raja sudah menyentuh targetnya. Namun apakah masih ada peluang untuk bergerak naik ya selama Raja bertahan di atas 525 ya menurut saya masih oke, karena 525 ini juga rasio Fibonacci golden ya, 1,618 itu masih oke. Jadi ya kita bisa be aware saja, jangan greedy. Ini sudah banyak mungkin ya taking profit ya hari ini. Tadi sempat diangkat naik ke 600, di bawah turun langsung ke 540. Kita coba cek dahulu dari broker summary untuk Raja ini, karena
belakangan ini sudah naik cukup tinggi. Nah, untuk Raja, perhatikan di sini. Yang akumulasi terbanyak ya, ini sudah net ada YP, dan yang distribusi ada PD. Ini perhatikan YP kurang lebih rata-ratanya untuk, bentar. Perhatikan ada BK ya, ada BK. Ini yang top akumulator untuk perdagangan hari ini, kurang lebih 102.000 lot. Ternyata asing masuk. 5,4 M ya, ini sudah net. Berarti net buy untuk BK. 534,3 rata-ratanya, dan yang distribusi ada TP terbanyak 76.000 lot, kurang lebih 578 rata-ratanya. Jadi dari broker summary ini, semoga saja teman-teman bisa dapat tambahan informasi. Oke, mungkin untuk Raja sih segitu dahulu ya, karena saya lihat ini juga sudah di area taking profit, sudah hit area Fibonacci retracement-nya. Gitu saja untuk Raja, kita langsung move. Di sini ada saham ADMR. Untuk ADMR, closing di harga 1.675 dengan persentase minus 4,83%. Perhatikan untuk ADMR, terlihat bahwa adanya swing high valid ya, kalau saya lihat ya adanya swing high valid. Ini terkoreksi minus 4,83%, jadi cukup dalam. Namun kalau saya lihat belum adanya volume cukup tinggi saat koreksi, di mana ya good news, kalau memang volumenya besar itu bad news. Dan untuk ADMR, area demand tetap sama, sudah saya katakan earlier, di 1.605 hingga 1.680. Ini merupakan demand area, dan terlihat dari kondisi stokastik juga untuk ADMR sih masih dead crossing ya, seperti itu. Secara moving average masih bergerak di bawah moving average exponential, jadi masih kurang oke untuk ADMR. Berhubung ini anak usaha dari Adero, jadi untuk prospek ke depan sih masih oke. Oke, jadi untuk ADMR kita cek dahulu broker summary-nya bagaimana. ADMR, perhatikan ya di sini yang top akumulator sih ada NI, YP, dan KI, rata-ratanya 1687, 1694, dan juga 1696. Top distributor ada BK, kurang lebih, ya ini juga cukup banyak ya BK distribusinya, sudah net sell, 1.700, rata-ratanya kurang lebih 213.000 lot. Jadi BK ini juga sudah distribusi cukup banyak bersama dengan AK hari ini. Untuk ADMR mungkin segitu dahulu ya, semoga saja bisa dapat informasi tambahan. Jadi ini masih ada kemungkinan bergerak turun. Kita lanjut, di sini ada saham GoTo. Nah, saya mau mengatakan kalau bagi teman-teman yang scalper, ya ini memang terlihat bahwa kalau memang GoTo untuk long term sih masih oke, tapi kalau yang scalper, scalpingan, nah ini bisa diperhatikan pembahasannya. Nah, perhatikan untuk GoTo, saya hapus terlebih dahulu. Ini kan ada beberapa garis support yang berhasil ditembus ya. Perhatikan support 344 ini sudah berhasil di breakout, dan memang kelihatannya turun ya. Memang kelihatannya bergerak turun untuk GoTo ini. Dan untuk resisten 416, kalau saya lihat ada lagi next support di harga 310. Jadi kalau memang harganya closing GoTo masih bergerak di bawah 344, maka ada potensi untuk bergerak lanjut turun menuju 310. Oke ya. Yes, 310, 308 sesuai dengan Fibonacci. Rasionya di 1,618, yang dimana itu juga menjadi rasio golden ratio. Jadi mungkin ada potensi ya kalau memang GoTo close-nya di bawah 344 sih ada potensi bergerak turun menuju 310. By moving average exponential masih di bawah EMA untuk closing hari ini, jadi masih bisa wait and see ya untuk GoTo dengan kondisi sekarang. Untuk GoTo, kita cek dahulu dari broker summary. GoTo perhatikan di sini yang akumulasi sih ada SQ dan XC rata-rata 339 dan juga 340. Top distributor ada AK, YU, BK, dan CR. Nah, jadi ini adalah 4 broker besar yang distribusi saham GoTo hari ini. Ya, jadi bisa dilihat ya, ini menjadi sorotan untuk AK terutama 495.000 lot sudah didistribusikan. Jadi untuk GoTo sudah saya katakan dari teknikal maupun Bandarmologi. Kita lanjut, di sini ada saham Becap. Nah, untuk Becap hari ini grup MNC rebound semua. Ada apa nih? Perhatikan ya, hari ini rebound dan memang naik 33%. Perhatikan secara volume juga naik terus ya. Volumenya juga cukup tinggi.
Kalau kita lihat, memang BCAP ini kan sudah turun cukup dalam ya. BCAP ini juga sudah turun cukup dalam. Kita lihat dari moving average, harganya pasti bergerak di bawah moving average exponential. Sebentar. Wait. Ya kan, bergerak di bawah moving average exponential. Nah, kita lihat nih, apakah setelah rebound dia malah reject nanti di EMA 34 atau memang lanjut naik menuju EMA 90. Kita masih pantau untuk BCAP. Jadi dengan kondisi sekarang ya apalagi kalau teman-teman FOMO ya ini sedikit berbahaya. Tapi kalau mau scalping 2 poin 3 poin ya boleh dicoba. Tapi untuk BCAP saya karena nggak mantau tadi marketnya volatile-nya seperti apa, ya kita bahas dahulu dari technical, oke? Untuk BCAP secara tren sudah jelas ini masih downtrend. Oke. Secara tren sudah jelas ini masih downtrend. Kalau kita tarik secara Fibonacci, ya bisa dilihat ya sebentar. Ini sempat adanya reject. Nah, secara Fibonacci memang targetnya BCAP ya. Ini di 160 ini by technical ya. By technical ini targetnya masih di 160. Oke, targetnya masih di 160. Jadi untuk BCAP kalau teman-teman mau beli dan mau coba masuk ya bisa diatur sendiri, gunakan money management yang bagus, karena ini juga masih termasuk grup MNC dan masih kategori saham gorengan. Support terdekat bisa di harga 132 atau di moving average exponential 21 di harga 130. Oke, jadi untuk BCAP dari technical mungkin segitu dahulu, kita coba cek ya by broker summary. Broker summary menunjukkan adanya akumulasi dari MG dan HP kurang lebih 3,2 M dan 1,5 M, rata-ratanya 132,5 dan 127. Distribusi ada dari A, I, dan CC ya, kurang lebih 5,1 M, 2,4 M, 128 dan 131 untuk rata-ratanya. Untuk MG tadi rata-ratanya 132 dan closing hari ini di 139. Jadi menurut saya ini masih cukup tinggi ya rata-rata dari MG. Seharusnya sih masih bisa diangkat naik terlebih dahulu. Kalau mereka besok banding turun ARB belum sempat untuk jualan berarti. Itu ya untuk BCAP ya. Kita lanjut di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG closing hari ini di harga 31.375 dengan persentase minus 2,86%. Oke, perhatikan untuk ITMG sempat adanya rejection tuh di EMA 90 dan keesokan harinya naik 9%. Jadi ini cukup oke ya untuk ITMG. Tapi melihat bahwa ini terkoreksi diiringi dengan volume cukup tinggi. Sementara ada support di harga 31.450. Ya untuk closing hari ini masih bisa ditoleransi, jadi masih boleh di hold. Namun kalau memang jarak closingnya jauh daripada harga 31.450 ya, maka ada potensi untuk terkoreksi, maybe ya kalau memang bisa adanya rejection, banyak demand, yang mungkin bisa kejadian rejection di harga 30.200. Tapi kalau memang demand-nya kurang ya, lack of demand, ada potensi untuk koreksi menuju EMA 90 garis hitam kurang lebih di harga 29.500. Jadi untuk ITMG setelah dia menyentuh kotak ungu yang supply area dan adanya rejection, hal ini menunjukkan bahwa adanya perlawanan. Gitu ya. Jadi untuk ITMG sementara ya masih bergerak di EMA 90. So far sih menurut saya masih oke ya. Tapi kalau dia breakout EMA 90 harganya sudah di bawah EMA 90 ya masih bisa dipantau lebih lanjut gitu. Untuk ITMG by broker summary, adanya akumulasi dari YP dan SQ kurang lebih 20,7 M dan 14,8 M. Rata-rata 31708 untuk YP dan 31449 untuk SQ. Top distributor ada CC kurang lebih 41,8 M. Rata-rata 31619. Jadi untuk CC ya bisa diperhatikan rata-rata distribusinya dan akumulasi. Oke, jadi untuk ITMG mungkin segitu dahulu. Lanjut ya, di sini ada saham ESA. Untuk ESA closing di harga 810 dengan persentase plus 9,46%. Jadi ya, perhatikan untuk ESA. Mungkin ada yang beberapa kesangkut di harga 1.500. Ada juga yang ambil pisau jatuh di harga 700. Nah, perhatikan untuk ESA. Sementara sih memang closingnya masih bergerak di bawah EMA 90, 34, dan 21. Hal ini menunjukkan bahwa memang adanya reversal trend yang awalnya dari bear yang awalnya bull jadi bear.
dari daily time frame. Perhatikan dari weekly chart, memang menunjukkan sudah breakout dari EMA 2134. Nah, perhatikan ya, EMA 90 by weekly chart itu di harga 586. Kalau kita lihat dari monthly chart, ini masih di atas EMA 2134 dan 90, dan ada potensi terjadinya candle reversal ya. Tapi mengingat ini masih tanggal 11 ya, kita belum tahu nanti kedepannya bagaimana. Kan kita lihat nanti akhir bulan apakah ditutup di harga berapa ya, seperti itu. Ya kita berharap adanya potensi reversal trend ya, awalnya dari bear ke bull. Seperti itu. Untuk ESA ini support kuatnya di 675. Kalau breakout 675 ada support kuat lagi di harga 430. Sementara by fundamental oke, karena juga sudah saya cek by Bollinger Bands memang adanya rejection di sini, tepat mengenai lower bands dan memang reject. Ya hopefully bisa nyentuh ke harga 950 ya di upper bandnya. Jadi untuk ESA semoga saja bisa dapat prospek ya, karena sudah saya bantu untuk analisakan. Tapi ini hanya analisa daily saja, kalau mau diprioritaskan bisa bergabung di grup premium. Top akumulasi ada LG, top distribusi ada ZP. Rata-rata LG akum di 798, rata-rata ZP di street di harga 799. Kurang lebih LG punya barang 157.000 lot, jadi ini juga cukup jumbo kalau saya bilang ya. Untuk ESA mungkin segitu dahulu, kita lanjut. Di sini ada saham GGRM. Nah, GGRM ya, hari ini auto reject bawah tuh. Karena kenapa? Karena pembagian dividen. Wow, dividennya besar ya untuk gudang garam, kurang lebih 2.250 karena juga harganya demikian. Nanti bisa dihitung sendiri dividen yield-nya bagaimana. Tapi untuk gudang garam ya, ini juga cukup ini ya, hati-hati karena dividen trap tuh. Yang ambil dividen dari gudang garam bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya mau tahu kabarnya bagaimana, apakah kena dividen trap atau keluarnya dalam posisi untung. Nah, untuk gudang garam ya, by technical yang bisa saya analisa ya, dia sudah breakout dari support sideways-nya di harga 30.500. Ya, dia sudah breakout dari support sideways-nya. Tuh. Sebentar, kalau kita cek ya by technical, ini target secara teknikal, oke. Targetnya di 28.750. Tuh ya, 28.750 itu target by technical. Jadi bisa diperhatikan ya, untuk gudang garam, kita coba cek apakah ada yang mengambil di sini, apakah adanya akumulasi. Ternyata adanya akumulasi ya dari YP dan JC kurang lebih 17,5 M untuk YP dan JC 11,4 M. Rata-ratanya 29.544 dan untuk JC 29.546. Top distributor ya jelas ada ZP dan BK asing ya. Jadi untuk gudang garam maupun itu dari teknikal dan bandarnologi sudah saya bahas. Lanjut di sini ada saham BBRI. BBRI closing di harga 4.120 dengan persentase minus 1,9%. BBRI juga ada support ya di sini di harga 4.070 dan resisten di 4.200. Ingat kalau IHSG terkoreksi otomatis big bank seperti BBRI, BCA, BNI dan Bank Mandiri itu juga ada potensi terkoreksi juga. Sementara untuk BBRI kalau saya lihat ya secara personal untuk emiten yang satu ini saja ya terlihat memang adanya perlawanan dari kondisi stokastik momentum. Support tetap sama 4.070. Kalau 4.070 di breakout ya ada next support lagi jelas di psikologis harga 4.000. 4.000 di breakout, 4.000 di breakout kita tunggu di harga 3.820. Nanti kita serok lagi. Kalau ini sampai di breakout berarti di sanalah IHSG masih terkoreksi cukup parah. Ada potensi IHSG turun ke harga 6.100 dan BBRI ada potensi drop ke harga 3.610 atau bahkan bisa ke 3.500. Jadi dengan kondisi sekarang jangan dilihat dari short term, kita lihat dari long term. At the end seharusnya masih bisa naik ya, karena masih ada gap di atas yang perlu ditutup. Sudah jelas ya untuk BBRI. Kita masih lihat dahulu kondisi market kita bagaimana. Dari
Teknikal mungkin segitu dahulu ya untuk BBRI. Kita move langsung. Di sini ada saham BIRT. Untuk BIRT closing di harga 15.25 dengan persentase plus 0,99%. Kapan hari ada pembagian dividen? Sebentar. Oke, untuk BIRT ya closingnya masih bertahan di atas EMA 90 ya. Closingnya masih bertahan di atas EMA 90. Dan menurut saya untuk BIRT ini masih dalam kondisi uptrend ya. Masih dalam kondisi uptrend. Sebentar. Nah, kita lihat apakah dia akan reject lagi di upper trend line yang sudah saya buat. Kalau dia reject sih, maka ada potensi naik tuh. Tuh. Menyentuh sini lagi atau enggak nanti kita masih pantau ya. Jelas kalau memang masih ada potensi naik, masih boleh di hold karena kalau saya lihat ini untuk emiten yang satu ini masih bergerak ranging ya. Rangingnya di harga berapa? Di harga 1.555 hingga 1.460. Jadi masih bergerak range di sini. Either kalau memang nanti close-nya kalau close-nya breakout dari harga 1.555 ya maka ada potensi bergerak naik. Tapi kalau memang closing bird seumpamanya closing-nya di bawah harga 1.460, ini teman-teman juga sudah mulai bisa kurangi barang atau exit terlebih dahulu. Ya, sudah mulai menarik kapan? Ketika harganya atau harga closing-nya di atas 1.555. Jadi untuk BIRT mungkin segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham IRA. Untuk IRA ya masih bergerak di bawah EMA 90, 34 dan 21 dan bahkan malah barusan ini breakout dari sideways fase sideways-nya ya. Dia breakout dengan posisi auto reject bawah dan ini ada kemungkinan hanya pullback saja. Hanya pullback saja. Oke, saya nggak tahu secara fundamental bagaimana, tapi yang saya lihat dari teknikalnya, ini masih ada potensi untuk bergerak turun. Ya, masih ada potensi bergerak turun. Dia hanya reject di poin 0,618 ya untuk IRA. Hanya reject saja di EMA 34 juga sekalian, namun selama closing IRA bertahan di bawah 1.335, ini menunjukkan bahwa IRA ada potensi bergerak turun lagi. Jadi menurut saya ini masih kurang oke kalau di hold, karena ini juga sudah turun cukup dalam dan belum ada pertanda terjadinya reversal trend ya, seperti itu. Jadi untuk IRA, menurut saya masih bisa wait and see. Next, di sini ada saham MTech. Untuk MTech, ya kita tahu bahwa adanya auto reject bawah dahulu, ya foreign keluar brutal, ya kalau saya bilang. Dan untuk MTech, perhatikan ya, ini masih bergerak di bawah EMA 21, 34 dan 90, by Bollinger Bands. Ya, memang sudah kena dan memang hit tuh. Setelah dia hit lower bands, dia ke middle lower bands-nya, middle line dari Bollinger Bands. Kalau saya lihat sih ada potensi terjadinya reversal ya. Bisa jadi ini bear, karena ini kalau saya bilang candle reversal kalau saya bilang. Ya kita lihat dulu lah besok bagaimana. Yang jelas menurut saya kalau teman-teman masih mau hold MTech, ya menurut saya masih kurang oke dengan kondisi sekarang ya. Dengan kondisi sekarang sih masih kurang oke. Tapi kalau teman-teman seumpamanya sudah floating loss cukup banyak, ya nggak apa-apa, boleh di hold terlebih dahulu. Karena kenapa? Selama harganya bertahan di atas 1.490, ini masih ada harapan. Karena menurut saya masih belum adanya pullback cukup dominan, di mana masih ada potensi terjadinya pullback. Nah, manfaatkanlah momen pullback itu untuk exit. Oke ya, jadi selama MTech bertahan di atas 1490, masih boleh di hold. Resisten di 1725 ya, resisten terdekat. Support terdekat ya bisalah di harga 1610. Jadi untuk MTech segitu dahulu. Next di sini ada saham MYOR. MYOR closing di harga 1920 dengan persentase minus 2,04%. Sementara untuk Mayor juga masih bisa membuat
higher high dan higher low, di mana ya bagus ya, bagus. Kita coba cek by moving average, harga juga masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21. Nah, dengan kondisi sekarang, apakah nanti ke depannya MYR bisa membuat pattern W pattern ya seperti itu? Nah, kita lihat kalau seumpamanya MYR seumpamanya berhasil breakout dari 1880, ya teman-teman nanti bisa tunggu saja di harga 1840. Kalau memang nanti 1840 dia berhasil rejection dan memang naik, ya maka ada potensi bergerak up lagi. Toh juga ini menjadi menjadi support kuat ya. 1850, 1840 itu bisa dijadikan support kuat. Jadi untuk MYR dengan kondisi sekarang sih masih boleh di hold ya. Menurut saya masih oke-oke saja, no problem. 1850, 1880. Gitu ya untuk MYR. Semoga saja bisa dapat pandangan. Ya resisten tetap sama. 2200 bisa. Gitu untuk MYR. Lanjut di sini ada saham MBPA. Untuk MBPA sementara juga masih closing di sana-sana saja di harga 186, sudah kelihatan ya, sudah kelihatan jelas adanya adanya lower high, lower low, di mana masih dalam fase downtrend. Harga juga bergerak di bawah EMA 90 dan di K4, di mana masih dalam kondisi strong downtrend. Adanya rejection cukup di EMA 21 saja, nggak sampai ke EMA 90. Menurut saya untuk MBPA masih kurang layak untuk di hold. Kalau teman-teman mau fight ya terserah, ya dilihat kembali dari fundamentalnya bagaimana. Tapi ya pernah saya cek untuk MBPA fundamentalnya masih kurang oke. Sorry to say, tapi harus move on ya. Itu saja untuk MBPA. Kita lanjut, di sini ada saham ESIP. Untuk ESIP closing di harga 84 dengan persentase minus 2,33%. Sementara untuk ESIP juga sudah berhasil breakout dari triangle pattern-nya dan sempat adanya pullback sementara, lalu kembali turun. Nah, kembali turunnya targetnya di berapa? ESIP support di 79, resisten di 96. That's it, cuma itu saja. Support di 79, resisten di 96. Oke, kalau mau tambahan resisten bisa. Tambahan resisten bisa di harga 90 ini bisa dijadikan resisten, Fibonacci 0,382 bisa. Jadi ya diatur sendiri, namun yang jelas untuk ESIP sih masih bergerak turun ya kalau saya bilang. Tuh, jelas ya. Kita lanjut, di sini ada saham DOIT. DOIT ya sudah kelihatan masih bergerak turun, menurut saya masih bergerak turun dan terlihat memang bergerak turun. Kalau saya bilang untuk DOIT tuh harganya masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 masih downtrend ya. Apakah ada potensi terjadinya reversal trend? Ada potensi kalau saya lihat sekilas ya. Ini kalau saya lihat sekilas, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Kalau saya lihat sekilas ada potensi terjadinya inverted head and shoulder. Tapi nggak tahu nanti bisa dianalisa kembali ya. Karena tetap disclaimer on. Tuh, ada potensi terjadinya inverted head and shoulder. Maybe. Tuh. Ya, jadi bisa tenang sedikit pikirannya. Jadi semoga saja ya bisa menyentuh harga 400, dia recheck lagi, retest baru naik. Ya semoga saja ini bisa terjadi ya. Nanti bisa tolong bantu komen di bawah. Yang jelas setidaknya untuk DOIT harus lolos closing di harga atau di atas harga 370. Ya, DOIT harus lolos closingnya di atas 370. Selama DOIT closingnya di bawah 370 ini ya sedikit berat untuk diangkat naik. Karena ketika dia close-nya di atas 370, next targetnya di 400. Jadi ya semoga saja bisa dapat gambaran ya. Ini ya juga bisa dijadikan support 348. Itu saja untuk DOIT. Lanjut, di sini ada saham Buka. Untuk Buka closing di harga 256 dengan persentase minus 0,78%. Tuh untuk Buka ya. Ya sedikit membuat trauma para retail yang dimana pertamanya sih hype ya. Begitu digoreng sama bandarnya, dibanting ya kurang oke jadinya. Jatuhnya malah kurang oke.
Nah, perhatikan saja untuk buka, saya nggak seberapa banyak untuk diskusi tentang saham ini. Cukup simpel untuk buka. Buka masih dalam kondisi inside bar pada candlestick tanggal 4 Juli dengan range 248 hingga 270. Jadi ini masih dalam range inside bar. Secara tren masih dalam kondisi downtrend, masih di bawah EMA 90 dan 34. Bahkan ini range dari EMA 34 ke 90-nya juga sangat jauh. Oke. Nah, untuk buka, kalau saya bilang sih ya kalau dia closing-nya di bawah 248 kurang oke potensinya, maka masih ada potensi bergerak turun lebih dalam. Targetnya di berapa? Targetnya bisa dari Fibonacci, mungkin di 242 atau paling parah ke 220. Gitu ya untuk buka ya, semoga saja bisa dapat gambaran. Next, di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom masih bergerak sideways dengan range harga 4.010 hingga 4.160. Ya kita tunggu saja, karena kalau saya lihat dari kondisi stokastik sih memang ada potensi terjadinya dead crossing, dan bila memang adanya dead crossing maka ada potensi harganya drop. Either itu nanti drop breakout dari 4.010 menuju 3.840, kita masih bisa lihat dan pantau terlebih dahulu. Karena untuk Telkom ini, kalau saya bilang ya, untuk Telkom ini juga menjadi balance emiten dari kondisi ISG. Kalau memang para banking stocks turun, ini yang menjadi penetralnya, jadi nggak seberapa parah. Jadi begitu semuanya BRI atau BCA turun, drop, ya ketika crash, ada potensi Telkom ini masih bisa netral atau nggak separah banking lainnya, seperti itu. Jelas untuk Telkom masih sideways ya, jadi kita masih bisa wait and see. Telkom. Gitu ya untuk Telkom, ini juga mengikuti dengan kondisi ISG tetap ada gap di atas, di mana ini menjadi salah satu target resistance atau supply area yang perlu dicapai nanti. Itu untuk Telkom. Kita lanjut, di sini ada saham Excel. Nah, Excel ini juga menjadi salah satu sinyal kita, di mana sinyal trading kita sih di harga 2250 hingga 2300 ya, ini area beli kita. Karena kenapa? Kapan hari sih sudah saya announce bahwa adanya peningkatan volume satu, lalu adanya golden crossing, dan adanya rejection nih di sini. Kita sempat entry dengan range di entry price, di mana kenapa saya mengatakan stop loss kita di harga 2120, karena ini merupakan harga Fibonacci. Ya, jadi kalau memang saya targetkan untuk gue pattern, kita masih bisa tunggu di Fibonacci 1,2, dan bila memang adanya rejection di Fibonacci 1,2, ya maka ada potensi Excel ini rebound mengikuti dengan sinyal tradingnya. 2120 rebound, ya mungkin ada potensi bergerak naik menembus neckline sini. Ya harapan kita sih bisa naik lagi ya, karena juga kita sudah beli di bawah harga orang rata-rata. Untuk Excel kan kapan hari sempat menyentuh harga 2.700-an tuh, tapi langsung dibanting turun. Jebret, kita ambil di bawah. Seharusnya sih menurut saya seharusnya masih aman. Ada potensi terjadinya pullback sementara. Nggak tahu nanti pullback-nya di moving average exponential di EMA 21 di harga 2.454, dia reject terlebih dahulu baru di giring turun terlebih dahulu, atau dia breakout, ya kita masih pantau. Yang jelas untuk Excel signal trading ini tetap akan saya bantu kawal. Gitu ya untuk Excel, kita barengan masuknya. Lanjut, di sini ada saham Mbappe. Untuk Mbappe closing di harga 6.600 dengan persentase plus 3,13%, masih dalam kondisi uptrend, dan memang ada potensi terjadinya golden crossing dari kondisi EMA 21 dan EMA 34. Bila memang ini terjadinya golden crossing, ya maka ada potensi bergerak up. Dengan target Fibonacci retracement, kalau kita tarik dari swing high dan swing low, targetnya sih bisa di 7.400 atau 6.800 ya untuk Mbappe. Next, di sini ada saham Sido. Untuk Sido closing di harga 980. Untuk long term nggak usah khawatir, Sido bergerak naik terus ya. Untuk long term ya, saya katakan untuk long term nggak usah khawatir. Namun kalau teman-teman yang mainnya short term bisa diperhatikan di sini.
Moving average exponential ini bisa dijadikan sebagai support line, di mana EMA 90 yang garis hitam ini ya supportnya di harga 960, dan EMA 21, EMA 34-nya di harga 978 dan 974. Jadi sementara waktu untuk SIDO ini masih bergerak uptrend, ya masih bergerak uptrend dan boleh di hold. Namun bagaimana potensi untuk SIDO? Kalau para teman-teman yang mainnya scalper dari SIDO ya bisa diperhatikan ya, kalau memang SIDO closingnya di bawah 960, maka ada potensi bergerak drop menuju 930. Tapi kalau teman-teman seumpamanya invest di SIDO ya untuk long term, boleh di hold saja, nggak ada masalah. Itu ya untuk SIDO ya, semoga saja dapat gambaran. Support 980, resistance 1020, breakout 980 menuju 930, dan selanjutnya di demand area kotak ungu ini. Lanjut, di sini ada saham CMPP. By technical saya kurang suka, ya terus terang sorry, by technical saya kurang suka, tapi by broker summary akan saya coba bantu. CMPP ya. CMPP perhatikan di sini MG masih akumulasi 8.800 slot, DX 4.300 slot, rata-rata 249 dan 246. Ini nggak liquid, oke? Bisa digarisbawahi, CMPP nggak liquid. Dan yang distribusi ada aset PD dan BR. Ya kurang lebih sudah distribusi 167 juta ya. Nominalnya itu kecil. Jadi ya better kita lihat dulu apakah saham ini liquid atau enggak ya. Lanjut, di sini ada saham terakhir, ada saham AMRT. Untuk AMRT masih bergerak up, masih bisa bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21. Nah, perhatikan ya. Ini kan bergerak naik terus tuh. Bergerak naik terus. Bentar. Katanya reject di 0,618. Untuk AMRT, catatan saja, kalau memang suatu saat nanti AMRT berhasil breakout 1835, maka ada potensi drop tuh menuju 1680. Atau bisa jadi kalau 1835 ini kesentuh ya, ada potensi hanya untuk reject, baru bisa diangkat naik. Oke, baru bisa diangkat naik. Dan juga bisa jadi kalau memang dia breakout 1835, bisa jadi dia turun lagi ke harga 1680, baru bisa diangkat naik. Jadi banyak skenario-nya untuk MRT, belum bisa. Untuk kondisi sekarang better wait and see. Either dia breakout 2090 baru bisa entry, atau tunggu saja di rasio 0,3 atau 0,6. Gitu ya untuk MRT. Atau better ya di 0,3 lah sekalian nanti dia masih 90-nya. Itu saja untuk MRT, semoga saja bermanfaat ya. Mungkin segitu dulu pembahasan saya. Yang belum join di grup Telegram bisa segera join. Goodbye.